Mereka semua duduk, masuk, pintu tutup. Tetua-tetuanya naik, duduk melingkar di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka makin mengencangkan suaranya tuh, putarannya makin heboh. Dia angkat semacam wadah nampan, itu isinya darah dia semua. Diangkat ke atas. Fuyar, fuyar, fuyar. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Kak Ai, hello. Joe, apa kabar? Sihat, alhamdulillah. Bang Joe makin glowing ya? Main glowing. 1 bulan 2 bulan tadi jumpa makin kena glowing. Lampu ya. Yes. Oh ya. Kalau dimatiin juga hitam. Lighting. Kak Ai, yes. Ya. Gila. Loh, Terima kasih nih udah mau main lagi ke sini. Thank you so much sudah diundang lagi. Karena banyak banget nih yang request undang lagi Kak Ai. Oh, iya? Bang Jo undang lagi. Oh iya. Iya. Oh, dari mana itu tahunya? Di komen. Oh, I tak baca komen soalnya bang. Nggak baca? Tak. Kenapa nggak dibaca? Takut. Takut sakit. Komennya baik-baik kok. Oh iya. Kalau ada yang nggak baik ya cuma 1-2. Itu tandanya sayang. Oh iya. Udah sayang. Nah Ai. Ya. Hari ini kita mau bahas. Jadi si Ai ini cerita dulu. Dia itu pernah ikut sekte. Sekte setan, benar penyembah setan. Betul. Itu di tahun 17. 2017-an. 2017-an. Waktu itu umur berapa? Kalau umur paling sekitar 16 tahunan ya. 16 tahunan itu Ai baru bukan 15 ke 16 deh. 15 ke 16 tahun. Tapi kejadian si Ai masuk dalam sekte itu di tahun 2016 akhir 2017 awal lah baru betul-betul ikut dalam sekte itu. Nah, ini menarik nih. Udah kita nggak usah lama lagi ya. Mode horor mulai. Nah Ai, itu gimana awal mulanya? Kok lu bisa kepikiran buat masuk ke dalam sebuah sekte pemuja setan? Lu dulu punya agama gak sih? Langsung sakit nih Nay. Dibilang punya agama tidak, karena saya punya orang tua yang juga berbeda agama. Oke. Jadi papi saya Buddha, mami itu orang Tiongkok, jadi lebih ke Konghucu kepercayaannya. Jadi pada saat lahir saya pun keluarga tidak memaksa harus ikut papi atau ikut mami. Jadi ikut mana yang sekiranya nyaman dengan engkau dan bisa diikuti peraturannya. Dibebaskan gitu ya. Terserah. Jadi pada saat itu ya kalau papi sedang sembahyang ikut sembahyang, kalau mami sedang doa ikut doa. Oh, jadi ikut dua-duanya dong? Ikut dua-duanya. Tapi tidak memfokuskan saya ini saya itu, tidak. Tapi tidak mengikat diri kan? Tidak mengikat diri dengan yang saya misalkan Protestan, Katolik, tidak. Jadi yang mana aja udah bebas. Teman-teman pun agamanya beragam-ragam ya. Mereka begitu ikut, kecuali persembahyangan mereka. Nggak ikut ibadah lah ibarat. Kalau Islam Muslim kan sembahyang, sholat ini segala macam, saya tidak ikut. Tapi kalau puasa ikut. Oh gini ya rasanya puasa. Sama aja saya nahan jajan untuk tidak makan sekian lamanya, makan pada saat berbuka di azan maghrib. Puasanya sama kayak Islam? Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang lebih dari 18 jam. Ada. Oke. Baru malam hari itu baru boleh buka. Ada. Kalau di Muslim kan pada saat matahari terbit mulai puasa. Setelah mereka tenggelam di maghrib itu baru boleh buka puasa. Nah di sana ada yang 18 jam. Oke. Gitu. Dan saya ikut yang 18 jam. Alhamdulillah Bang Jo. Pingsan. Itu gak makan minum? Tidak makan, tidak minum, namanya puasa. Boro-boro pengen makan, pengen minum, orang puasa semua. Sama dengan kayak mau kalau nyepi kan ada waktunya juga, nyepi ada waktunya. Tapi kan kalau nyepi tidak puasa kan. Nah di agama lain pun puasa tuh sebetulnya ada, cuma memang tidak seperti Muslim yang ada Ramadan, ada puasa misalnya sunnahnya Senin Kamis, sudah tidak ada. Nah kalau yang pada saat itu saya di agama India pada saat itu adalah kayak puasanya tuh untuk mempuasakan kalau pasangan misalnya supaya sehat. Oh gitu. Nah, terus gimana tuh lu bisa masuk sekte itu? Jadi gini, pada saat ditanya oleh teman-teman usia di 16 tahun itu, sebenarnya agamamu apa? Sebenarnya saya tidak tahu. Dan saat itu saya tidak berkeinginan untuk punya agama. Kenapa? Karena saya pikir kalau sudah berkaitan dengan agama, jangankan untuk agama yang betul-betul badan sendiri ya, urusannya dengan saya dan Tuhan saya gitu. Untuk urusan duniawi yang berhubungan dengan pemerintahannya saja saya malas.
Kuliah ada peraturannya. Benar. Ya kan, tapi kalau saya tidak kuliah, tidak belajar, tidak pintar, tidak punya uang, tidak bisa bekerja gitu kan. Nah, berarti artinya kalau saya dekatkan mengikat diri saya dengan misalkan agama, saya harus mematuhi semua larangannya, aturannya saya harus ikuti, menjauhi semua yang tidak boleh gitu kan. Jadi pada saat sebelum saya mengesahkan diri untuk memeluk satu agama itu, saya coba semua. Oh, udah coba semua? Coba ikuti mereka nih ngapain, agama ini nih gimana, agama itu tuh ngapain. Nah, pada suatu saat teman, bukan I punya teman juga yang boleh dikatakan sama dengan I. Tapi keluarganya keluarga Protestan saat itu. Tapi dia tak tahu nih Protestannya protes atau prosetan gitu. Karena aneh. Ini orang setiap minggu ke gereja gitu kan, ada persembahyangan, ada ini kegiatan semua dia ikuti, tapi kok melanggar itu? I bilang. Terus kan kalau di beberapa agama itu ada yang tidak memperbolehkan perceraian segala macam kan, aturan-aturan itu. Kenapa kamu pilih seperti ini? Saya bilang, ya mau ngapain juga? Tuhan gue tahu kok apa yang gue lakukan. Yang boleh bilang dosa itu diterima atau tidaknya segala sesuatu yang saya lakukan ya tergantung Tuhan saya. Jadi I pun begitu. Kalau saya punya Tuhan, memang Tuhan itu apa? Gitu. Jelaskan dulu pada saya. Kalau kamu bisa menjelaskan kasarnya nih, betul-betul sarkas lah boleh dikatakan, kayak I menantang. Karena saking ya gimana? Sekarang ibu bapak saya di rumah sembayang setiap hari gini-gini mengikuti semua anjuran yang harus dijalankan. Mereka tetap bertengkar di rumah. Mereka tetap berselisih paham. Mereka tetap berkata kasar. Sementara dalam ikatan rumah tangga itu kan ya mungkin kalau perdebatan wajar. Tapi kan ada struktur hitungan dosanya dong. Dosa kalau sama suami gini kan begitu kan. Tapi itu terjadi dengan orang tua saya. Ibaratnya kebanyakan kejadian juga suami memukuli istrinya. Kalau alasannya karena hilaf, ya orang yang tidak beragama juga bisa jadi hilaf dong. Terus apa kabar dengan orang-orang gila di luar sana yang kalau ditanya agamanya apa nggak tahu. Ya dong. Jadi saya pikir saat itu ya udah ngapain gue punya agama. Nggak penting, toh tanpa agama juga I tetap makan, tetap hidup ya, tetap hidup, bekerja tetap. Karena yang ditanya pada saat saya bekerja apa adalah apa yang kamu bisa, bukan apa agamamu. Pada saat itu I bilang seperti itu gitu. Jadi tidak ada pertanyaan agamamu apa, tidak gitu. Ya, kerja ya sudah kerja. Dan memang pekerjaan itu, yang saat itu I jalankan bukan hal yang berkaitan dengan ibadah ya. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan agama. Nah, pada suatu saat ada teman I yang mungkin jengah dengan kelakuan I. Gerah kali ya. Males banget sih lu begini, gue pengen itu lu betul terarah gitu. Ada teman I, dia bilang emang nggak pengen coba masuk dulu ke satu agama. Dia bilang, agama apa? Yang mana? Katolik sudah tahu, Protestan sudah, Hindu bokap gue, mau ke Konghucu nyokap, apalagi Islam. Kenapa dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak pernah menuntut kamu untuk berbuat begini, kamu tetap bisa melakukan apa yang kamu mau. Oke. Di mana saya bisa ketemu dengan Islam? Ketemulah dengan komunitas mahasiswa yang notabene kebanyakan pakaiannya yang syar'i yang panjang-panjang, bercadar. Kebanyakan kumpulannya adalah mungkin ustadz sebelumnya gitu. Mereka jumpa dengan I, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Saya ini bukan tipe ya, maksudnya I sudah terbiasa dengan ucapkan ketemu dengan siapapun, masuk ke manapun dengan salam. Karena ya boleh dijawab dengan Waalaikumsalam, boleh dijawab lagi dengan salam lagi, gitu. Bukan yang salam tuh yang benar. Pernah dikomplain, salam tuh yang benar. Kalau salam ya Assalamualaikum. Itu kan Islam. Ya kalau salam saya bisa katakan Shalom, Om Swastiastu, misalnya salam namo buddhayo, salam kebajikan, gitu kan, atau salam sejahtera untuk kita semua. Itu adalah pengucapan salam, greetings yang diucapkan oleh siapapun untuk siapapun, tergantung Anda mau menjawabnya seperti apa. Jadi saya memang terbiasa dengan salam, bukan shalom, bukan salam. Gitu. Di India orang Islam juga salam, bukan assalamualaikum. Bukan lengkap assalamualaikum gitu ya. Jadi artinya jangan selalu disalah artikan dengan yang lu Islamnya Islam apa sih? Sampai dengan sekarang kan masih yang salam. Ya salam.
Atau yang terserah mau dijawab apa, itu kebiasaan saya. Seperti Anda di Indonesia misalnya, kulturnya mayoritas adalah orang Islam dengan Assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum pun saya jawab dengan Waalaikumsalam. Gitu. Ya, jadi kesini-sininya mulai oke, berarti Assalamualaikum. Tidak ada salahnya juga untuk meluruskan Assalamualaikum, tapi karena itu kebiasaan, kadang-kadang lupa bang, salam gitu. Dijawab dengan Waalaikumsalam, ya sudah. Kan itu artinya salah satu bentuk solidaritas, bentuk tenggang rasa. Benar. Iya kan? Ibaratnya menghormati kebiasaan yang lain gitu. Teman saya ini bilang, kamu harus coba Islam. Kenapa coba? Buat anak kok coba-coba. Ngapain coba-coba gitu. Kalau memang sudah ada, ayo tunjukkan pada saya. Tapi memang sebelum ketemu teman lo ini, lo belum pernah coba Islam? Belum. Belum pernah. Karena dia orang Islam nih, orang Islam berhijab, bercadar, dan cuman kelihatan mata yang segini doang bang. Yang betul-betul lah ibarat muslimah sangat gitu. Saya nggak mau di Islam. Karena apa? Saya harus menutup rapat tubuh saya dengan bahan segini tebal dengan udara yang cukup panas. Saya pergi sana, sengkat, pulang. Kalau dengan yang biasa bawa gaun itu, baju gamis itu aman saja. Kalau ayang pakai, kan pendek nih bang, sedikit besar. Itu yang dibawa pulang daun-daun di bawah bang. Nyeret ya. Kesapu kan daunnya. Nyeret tanah. Sementara dia harus tertutup semua. Kalaupun kamu mau buat sedikit naik di atas mata kaki, kamu berarti harus pakai kaos kaki. Alamak, saya bilang tambah ribet tebal lagi aja hidup saya. Kayak gitu. Ketemu dengan dia itu posisi saya berpakaian tuh masih yang semau saya. Dengan tank top, celana pendek ke kampus pun macam gitu kan. Tidak, Islam tidak meminta kamu untuk menutup aurat kalau kamu belum mampu. Yang penting kamu udah punya akidah di sini. Oh ya oke lah. Itu bahasanya sama dengan yang kemarin. Sama dengan orang Protestan, sama dengan orang Katolik pun begitu. Tidak akan mengikat apapun dengan peraturan. Tapi kan tetap negara aja yang nampak punya aturan, gitu kan? Itu saya masih berperang dengan batin sendiri. Saya harus apa sampai mati saya akan begini, gitu. Masih dalam posisi saya yang belum mau memeluk agama lain, belum percaya dengan salah satunya gitu loh bang. Yang saya pikirkan adalah pada saat kemarin papa saya sakit, ada teman bilang coba berdoa dengan yang kamu imami dan kamu percaya. Saat itu kan saya belum percaya apa-apa. Oke, karena papi saya orang Buddha, saya berdoa dengan tradisi Buddha. Saya berdoa, tolong selamatkan papi saya, sembuhkan sakit dia. Gitu. Jangan biarkan dia pergi, karena saat itu papi mau dipindah tugaskan ke jauh dan mami itu sepertinya agak berat melepaskan beliau. Permintaan I, sembuhkan dia. Masa dia sembuh, jangan biarkan dia pergi. Tetap aja pergi. Tetap papi tinggalkan mami dan saya. Gitu. Tetap papi tinggalkan pergi saya dan mami. Artinya nggak dikabulkan. Gitu. Tidak dikabulkan. Gitu kan. Selepas perginya papi dari rumah, mami saya sakit. Tolonglah sembuhkan mami saya. Doa lagi. Masih percaya dengan apa yang saya. Mungkin orang-orang bilang berdoa lebih kuat supaya Tuhan lebih dengar doamu. Kalau harus menangis. Saya harus menangis. Baik, saya akan menangis. Dalam relung hati saya berdoa, Tuhan tolonglah sembuhkan mami saya. Kalau cuma sebab ditinggal papi pergi, mami saya harus sakit begini dan lain-lain, saya bisa membahagiakan dia. Sembuhkan adik, saya janji. Saya sampai buat janji. Saya janji saya akan senangkan dia. Gitu. Tidak juga langsung masuk. Ayah tuh maunya begitu saya doa, udah lu kabulin. Saat itu dikabulkan, ayah akan peluk agamamu apapun. Ayah bilang, maksudnya ya segitu parahnya memang. Kalau setelah ini ayah dihujat nggak apa-apa ya, ini resiko Bang Joyce yang minta. Gitu. Tidak juga. Oke, so apa lagi yang harus saya lakukan? Yang mana lagi yang harus saya turuti? Katanya Allahnya menolong. Katanya Tuhannya mau mendengarkan apa yang menjadi permintaan hambanya. Saya cuma minta papi tidak pergi. Kenapa tetap dibiarkan pergi? Saya cuma minta mami saya sembuh. Apa sulitnya buat orang sembuh kalau kau memang penolong? Itu loh bang yang jadi perang di batin gitu. Sampai akhirnya udah tidak akan saya dengarkan siapapun lagi bicara tentang agama. Saya akan tetap seperti ini, bahkan saya sampai mati. Jaga pakai macam gitu. Teman ayah yang mungkin sudah terserah bingung ya. Karena memang tidak dipaksa. Ini tipikal orang yang kalau bukan hati ayah yang mau, tidak akan lakukan. Nah dipaksa macam mana pun tidak akan. Gitu. Ketemu lagi dengan saat itu ayah punya kenalan dosen. Punya teman. Ayah lagi ngobrol. Gitu. Hello bapak,
Kami panggil Bapak. Di semua orang panggil dia Bapak. Kalau di sini Romo mungkin ya. Oke, pendeta. Ya, mungkin Romo di sini. Halo Bapak. Tak ada kelas. Sudah mau pulang tapi masih asik. Nggak lama dia samperin Ai, duduk. Saya banyak dengar bahwa kamu bukan penganut agama. Betul. Kenapa? Tak apa. Kayak ketemu orang baru untuk menjelaskan begini tuh kayak ribet banget sih Mas. Masnya harus ngulang-ngulang ceritanya tuh kayak gimana sih gitu. Ai bilang, nggak pengen aja lagi nggak mood. Segitunya gitu aja, separah itunya. Sampai pada akhirnya ketemu lagi dengan beliau di satu tempat yang memang posisinya Ai jalan pulang, beliau juga jalan pulang. Mau ikut saya nggak? Dia bilang, boleh. Saya mau tunjukkan Tuhan pada kamu. Dalam hati, oke, mungkin dia sudah dengar informasi Ai. Karena boleh dikatakan salah satu orang yang begitu atau soal agama begini nih cuma Ai ya mungkin saat itu di pergaulan kami yang kecil itu. Ai diajak ke salah satu tempat. Tidak bisa Ai bilang gereja karena bukan tempat sembahyang ya, bukan gereja gitu. Kayak gimana tempatnya? Kayak jadi cuman kayak seperti kalau digambarkan seperti aula, tapi tidak ada altar gereja, tidak ada apa segala macam tempat duduk orang sembahyang. Itu tidak ada. Jadi cuman hanya aula, begitu masuk kayak gedung pertemuan biasa, tapi ada kayak kotak buat sound system gitu loh kan, ada buka tutup pintunya tuh. Nah di depan tuh kayak loket karcis. Jadi kalau misalkan orang mau ngambil uang atau nggak, itu kan di bawahnya ada kaca gitu aja tuh bang. Dia masuk ke ruangan itu, Ai di depannya dikasih kursi, di depan tuh ada kursinya. Dia cuma bilang duduk di situ, kita lakukan pengakuan dosa. Ai bilang, Ai tidak punya dosa, karena Ai tidak punya agama. Yang berdosa adalah orang yang punya agama, ya kan? Yang melawan aturan itu yang bersalah. Saya tidak melawan pemerintah. Saya tidak berdosa karena saya tidak punya agama. Dia cuma bilang, kalau begitu kamu ikut saya. Di mana kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Yang orang lain katakan bersalah, kamu bisa lakukan. Yang dinistakan oleh orang lain, boleh kamu lakukan. Oh, nice. Saya bersedia. Tunjukkan saya di mana. Dia cuma bilang, besok temui saya pukul 9 pagi di tempat tadi kita ketemu, di kafe itu, di tempat kita ketemu. Nanti kita dijemput oleh kawan-kawan saya, kita pergi jemaat. Dalam kurung jemaat tuh kayak perkumpulan orang-orang ya, perkumpulan orang-orang. Oke. Pakai baju yang kamu punya. Apa aja tuh? Senyamannya kamu aja gitu. Ya kan Ai nyamannya pakai celana pendek, pakai kaos pendek saat itu. Oke. Besokannya di tempat yang sudah dijanjikan, di jam yang sudah ditentukan, ketemu nih dengan bapak itu. Diajak masuk ke mobil dia. Di dalamnya itu sudah ada beberapa orang perempuan. Jadi mobilnya tuh kayak kalau di Indonesia yang seat 3 seat gitu loh. Yang ya seperti mobil itu, mobil travel ya. Macam gitu. Duduklah di situ, ini orang banyak. Oh, mungkin kita nak pergi jalan-jalan keliling-keliling. Lumayan jauh perjalanan. Ada sekitar 2 jaman. Masuk tol soalnya. Keluar tolnya juga jauh gitu. Tapi Ai tidak sebutkan ya. Begitu sampai di lokasi, itu mata Ai tertuju sama orang-orang yang lagi heboh untuk masuk ke ruangan itu. Banyak orang berebut masuk gitu. Ibaratnya kayak orang takut ketinggalan film bioskop, gimana sih bang? Buru-buru gitu jalannya. Nah, pas begitu mau masuk, ada meja, boleh katakan meja registrasi lah, buku tamu lah ya. Dan itu tidak tulis nama. Semua orang yang begitu Ai berdiri, kamu boleh lihat dulu, kata bapak itu. Oke. Yang lain masuk. Begitu melewati registrasi meja tamu tuh, semua orang gigit jari. Stempel. Oh, jadi tangannya pakai itu. Stempel. Ai bilang mereka lakukan apa? Absensi kehadiran. Maksudnya? Ya maksud Ai pikir kan ada stem gitu kan, yang cair tintanya untuk stem ke situ. Tapi semua begini. Sebelum orang mau masuk ke situ mereka udah gini dulu nih. Udah persiapan udah gigit gitu kan. Terus apa saya harus lakukan juga? Kalau kamu tidak kenal tidak usah. Kami tidak memaksa. Tapi kalau kamu mau dianggap ada dalam perkumpulan ini, kamu harus lakukan itu. Oke. Dianggap ada, I famous, I terkenal, ya kan? Di kampus tidak ada yang tidak kenal I.
Masa di sini gue nggak dikenal, gitu kan? Udah gigit, bang, gigit ini tuh susah loh. Gigitnya gimana waktu itu? Cuma kayak kita gigit, ujungnya tuh masih bisa berdarah? Bisa, cuma usaha kalau yang nggak biasa. Tapi lihat mereka tuh jangan cuma di gitu loh. Sakit gak? Nggak pernah tanya sih. Tapi pas saya lakukan, gitu. perih bang, itu nyut, lama. Sakit, perasaan perihnya hilang tuh lama. Saya tak bisa. Dia kasih ini, ada cewek pakai, kan dia pakai yang kudung-kudung gitu kan. Dia ambil semat, atau semat apa? Jarum. Yang pentul itu, dia kasih tuh saya. Boleh ditusuk kalau tidak bisa gigit. Oke. Pinteran dia ya. Mending ditusuk ya. Mending ditusuk daripada gigit. Udah usahanya lama kan. Belum tentu keluar juga, paling merah doang, gembung gitu kan. Dikasih dah itu. Dia contohkan. Jadi kalau orang tes darah kan cuma tek gitu ya, langsung dipijit keluar. Kalau ini tidak, jadi tak. Jadi darahnya tuh memang harus dikeluarkan secara alami, bukan karena ditekan. Oke, harus keluar sendiri. Jadi digigit-gitu nama dia tuh, diputer-puter, jadi kan nggak sampai ngilu sih rasanya gitu. Ngeliatnya ngilu. Nah, udah tuh kan makin lama makin keluar. Jadi sepanjang jalan udah begini. Karena kan dia jatuh ulang lagi. Kalau jatuh hilang harus ulang lagi. Jadi begitu jalan ini. Stem, dia bilang stem lah. Dan itu tuh cuman kertas doang bang. Kertas. Sebesar ini mejanya, sebesar ini kertasnya. Jadi semuanya udah stem orang-orang. Tak ada nama, tak ada nomor, tak ada siapa. Pokoknya jempol aja isinya semua. Yang kecil, yang besar kan. Gimana yang cari kan? Dah belakang aja semua. Ayo tengok ke belakang semua orang sama. Mereka duduk di posisi masing-masing. Macam dah tahu di mana mereka harus duduk. Oke. Jadi mejanya tuh kursi yang kalau abang pernah masuk ke gereja kan tahu ya, kursi yang panjang-panjang. Kan, nah seperti itu. Gitu. Tapi kalau di gereja kan misalkan sebelah sini sekian panjang, sebelah sini sekian. Ini tak dari ujung ke sini ke sana tuh panjang aja, tidak ada putus. Oke. Jadi pilihannya adalah mau masuk dari kiri atau masuk dari kanan. Jadi cuma dari sini melewatkan orang-orang. Kalau orang tidak mau geser kan kata harus lewati, dan itu tidak boleh. Jadi yang udah mau masuk tuh harus geser, harus memenuhi, gitu, harus penuh. Nggak boleh dia melewati orang lain. Jadi geser full. Ada kurang lebih 200 orang dalam satu ruangan itu. 200. Wah, banyak banget itu. Bapak yang bawa air itu maju ke depan. Tidak pakai mikrofon, tidak pakai mikrofon. Dia cuma bilang, salam hadir untuk semua jemaatku, kaumku yang sudah kusembah. Kaumku yang sudah kusembah. Gitu dia bilang. Dalam hati oke, kaumku. Jadi itu ternotifikasi. Maksud notice ke dia tuh karena bahasa dia itu. Kayaknya harus denger ini gitu. Dan jujur ya bang, pada saat lihat dia bicara di depan, itu kayak mata nih tidak bisa lepas ke si bapak itu, ke bapak itu ya. Orangnya ini berkarisma. Seperti pendeta pada umumnya. Tua-tuanya sebagaimana bapak pada umumnya lah pokoknya. Yang santun, yang bijak, yang arif, yang disegani orang, begitu penampakannya, begitu penampilannya gitu. Terus dia bilang, hari ini kita kembali mengajak seseorang yang bersih. Mereka kan nggak tahu siapa yang dia maksud, yang bersih. Yang baru lahir, yang tidak pernah berdosa. Dipanggil nama ai sepanjang-panjangnya, bagi Shiwa Radin Ayang Andina Maher. Kemari nak. Bangun dong, karena dipanggil. Tambah terkenal air pas kan. Berarti member baru lu doang tuh? Iya, satu-satunya. Orang dibilang dari sekian orang yang pakai baju hitam putih itu ai sendiri yang pakai baju pink. Oh gitu. Oh bajunya hitam putih. Mereka gitu. semua hitam putih. Jadi kalau cowok hitam, cewek putih. Oke. Ya kan Aida suruh bilangnya gitu, pakai yang senyaman yang kau pakai, nggak disuruh pakai baju putih, nggak disuruh pakai baju hitam gitu kan. Begitu nama Ai dipanggil, samping Ai. Jadi Ai memang sengaja kayaknya diarahkan duduk di pinggir supaya gampang untuk bangun gitu kan. Jadi yang sebelah Ai itu cuma tepuk. Maju. Oke. Begitu Ai jalan, jadi Ai duduk tuh di barisan keempat. Itu semua kursi 6. Pas banget Ai hitung. 6 kursi. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu keempat. Jadi 2 kursi di belakang, 4 di depan gitu kan. Jadi di kursi yang kedua. Kedua dari yang terakhir gitu. Begitu Ai lewat, semua orang tuh matanya gini ke Ai. Ngeliatin semua. Jadi Ai jalan tuh mereka gini.
Sampai ke depan. Dalam hati bukan apa-apa. Tambah famous dah guys. Semua orang menatap padaku. Tahu gitu jalan tadi gini-gini gitu. Miss Malaysia. Iya, Miss Malaysia gitu kan. Pas begitu sampai, itu bapak pegang tangan Ai. Pegang gini. Jadi kalau gini ya, gitu pegangnya. Oke. Ai tanya, "Nah, buat apa, Pak?" "Kau kan orang yang tidak berdosa. Kau kan mau ikut dengan agama yang tidak pernah melarang kamu untuk berbuat sesuatu yang kamu mau." "Iya. Ini adalah agama kita. Tidak ada peraturan, tidak ada persembahan, tidak ada nama. Kalau boleh Ai sebut, terakhir dia bilang Fuyar. Perkumpulan mereka namanya Fuyar. Ai tak tahu ya Fuyarnya itu tulisannya Fuyar atau Puyer gitu. Ai nggak tahu. Pokoknya Ai dengarnya pas mereka. Jadi pada saat bapak angkat tangan Ai, itu tangan Ai yang dipegang genggam tuh diangkat ke atas. "Bagi Shiwaradin ayang anjina maher. It's Fuyar." Mereka semua yang 2 orang Fuyar. Bukan cuman bilang Fuyar, tapi Fuyar. Hai digituin kan kayak famous pun. Tambah dah famous Ai. Selepas ini makin banyak number BBM kan. Invite gitu. Zaman BBM kan itu. Ya, pegang aja gitu. Setelah dari situ kita dihidangkan makanan. Ai masih belum bertanya. Ini belum bertanya kenapa Ai ada di situ, dibawa ke situ dan ini apa. Belum dijelaskan sama bapak gitu. "Hadirin silahkan, para jemaatku, kaumku, sudah waktunya makan." Dari ruangan itu ada satu pintu khusus, jadi mereka keluar di situ untuk menuju ke tempat makan. Abang kalau pernah datang ke hajatan orang Batak, di depan pelaminan kan dijejer tuh meja-meja panjang plus dengan kursi-kursinya. Nah itulah dibuat prasmanan sepanjang itu. Dari mulai maaf babi, anjing, semua makanan-makanan yang ibaratnya mungkin beberapa agama yang tidak boleh makan, semua ada di situ. Boleh makan. Nah, karena Ai kenalnya hanya dengan bapak, otomatis saya hanya dempetnya dengan beliau aja kan. "Kamu mau makan kan? Mau makan apa? Makan semua yang kamu mau." Dan kalau kayak masakan babi itu kan memang dimasak dengan darahnya. Anjing ada yang dimasak dengan darahnya. Gitu. Jadi walaupun dicampur dengan beberapa bahan rempah atau apapun bentuknya, tetap ada ingredient blood di dalamnya, ada darah. Taunya daging anjing dari mana? Apanya? Kan kepalanya ada di situ, Bang. Oh, sama kepalanya ya? Iya. Jadi kalau babi ada kepala babinya di atas di piring. Nah, kalau anjing kan kelihatan kepala anjing di situ. Kan mereka tetap makan itu juga. Jadi posisinya di atas itu tuh cuma udah dibacok, bagian muncungnya kan pasti di atas kan. Udah dibacok, jadi orang tuh tinggal belah gitu loh. Kan kelihatan. Kerbau. Tinggal belah, makannya sama-sama. Gitu, babi entah apa segala macam tuh. Penyu pun itu dengan cangkang-cangkangnya. Penyu. Kalau I bilang penyu ya, tapi tak tahu apa yang bisa dimakan. Ya itulah pokoknya. Jadi disuguhkan tuh dengan cangkang-cangkangnya. Jadi maksudnya kita tahu. Jadi semua apa yang kita makan tuh tahu. Ayam. Cuman ada ayam ada. Tapi yang I tidak nampak satu. Apa kucing. Oke. Itu yang I cari. Hah? Itu yang I cari. Kan tidak ada. Itu kan bahan pertanyaan I. Kenapa nggak kucing? Kenapa tidak ada kucing? Gitu kan? Itu udah I simpan. Semua pertanyaan udah I simpan. Ya kan? Selesai makan lagi, bapak bilang, dari sini jangan pergi kemana-mana dulu. Kita masih ada pertemuan. Dari jam 9 pagi kan, makan siang jam 12, jam 1, jam 2 itu kita pertemuan lagi. Jadi I diajak ke salah satu ruangan lagi khusus hanya yang tetua-tetuanya saja. Cuma ditanya, selama ini hidupmu bagaimana? Saya baik-baik saja. Saya punya orang tua walaupun mereka berpisah. Saya tetap punya uang, saya tetap dinafkahi mereka, saya bahagia dengan hidup saya yang sekarang. Kamu mau jauh lebih bahagia? Dia bilang. Kamu mau lebih indah lagi hidupmu? Kamu mau lebih banyak lagi uangmu? Jelas. Apapun pekerjaannya saya akan lakukan. Itu yang terucap dari mulut saya. Ya sebagaimana orang muda ditanya, lu mau duit gak? Ya mau lah. Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah? Gitu kan? Boleh lah Pak. Bagaimana caranya? Dia cuma bilang, cari orang yang mau bergabung dengan kita. Oh, harus nyari member lagi. Ya, cari member lagi. Berjalan. Tapi susah dapatkan. Susah dapatkan tuh gini.
jelaskannya mesti gimana ini ke mereka. Dengan yang kayak gitu pertemuannya, dengan yang kegiatan yang seperti itu, harus ngomong gimana gitu. Bilang ngajaknya kalau ke bioskop yuk besok kan enak ya. Enak, ngerti atau, orang. Iya ngerti orang. Kalau Islam besok kita sembahyang bareng ya atau sholat bareng ya gitu, enak. Ini gue ngomongnya apa ya? Pernah ajak satu teman cowok gue punya satu kumpulan komunitas lah, keren sih orang di dalamnya, tapi gue nggak tahu harus apa yang gue jelaskan ke mereka nih, karena pertemuannya cuma gitu doang. Juga baru hanya di present sebagai member voyeur yang baru. Tugasnya ngapain nggak tahu. Yang membuat Ai tetap berjalan kurang lebih 4 bulan saat itu. Jadi sampai ke 4 bulan ini Ai belum dapat orang yang mau Ai ajak nih. Belum. Sampai akhirnya Ai punya keberanian untuk tanya salah satu member. Yang ibu-ibu yang waktu itu nepok Ai untuk pas bangun dipanggil. Itu kan sering ketemu. Tidak bisa sebut namanya, tapi masih ada orangnya sampai dengan sekarang dan dia sudah out dari sana. Udah out juga dia. Jadi Ai tanya dengan beliau, sis, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Bang, rumah itu gede banget. Rumah si ibu ini? Rumah si ibu besar sangat. Dia cuma hidup bertiga, dia, ibunya, sama anaknya. Dia sudah tidak ada suami. Ya karena mungkin yang diambil adalah orang-orang yang kaya. Bukan, orang-orang yang sedang drop, sedang sepi, ada masalah, punya depresi. Mungkin itu yang dibawa. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Ibu itu bilang, sebaiknya kamu pergi. Tidak usah lanjutkan. Dikasih warning sama dia gitu. Tidak usah lanjutkan. Ibu usir saya. Nanti kamu nyesel. Kalau saya harus pergi, kenapa ibu masih di sini? Dia ceritakan itu. Sejak dengan Fuyar, bergabung dengan Fuyar 3 tahun. Rumah saya tuh waktu itu, berarti dia belum punya rumah. Rumah saya cuma 1 kotak. Kita berhidup bertiga. Makan pun tunggu orang bagi. Karena pekerjaan susah. Miskin lah. Miskin banget gitu. Tahun pertama saya diberinya uang. Diberkahi, bukan diberinya. Saya diberkahi uang. Diminta untuk beri rumah gitu. Saya belikan rumah kecil. Saya diminta cari orang, saya cari. Setelah saya dapat orang, saya dikasih imbalan. Tapi setelah saya ketemu lagi dengan, maksudnya setelah saya harus mencari orang lagi, saya tidak bisa ketemu dengan orang yang terakhir saya ajak ke sana. Kenapa? Nanti aja cerita di belakang. Oke, siap. Gitu. Kalau cerita sekarang habis sih baru berapa menit. Oke, menarik deh, menarik. Gitu. Jadi karena tidak puas dengan jawaban si ibu ini, Ayah kan orangnya kepoan, besaranan bang. Jadi kayak harus siapa lagi gitu kan. Jadi kayak ngobrol sama dia tuh harus yang nyerempet gitu, kayak mancing lah ibaratnya. Anaknya tuh cewek kecil, usia mungkin 6-7 tahun lah. Ayah bilang, baby esok ikut auntie jam gitu, kita main ke sawah gitu kan. Boleh tak diizin sama ibu dia? Boleh. Ayah korek ada informasi dari si anaknya jadi cerita. Jadi karena tempat mainan anak-anak itu tidak sebegitu jauh dari rumahnya, sambil dia main, ayah berikan ice cream apa segala macam. Adek, mama tuh kerja di mana? Tak ada kerja? Dia bilang. So bagaimana dapat uang kalau tak kerja gitu kan? Bawa om, bawa tante, rumah kita selalu ramai. Dia bilang, mami saya suka baca-baca bareng-bareng, baca-baca sama-sama gitu, bareng-bareng baca-baca. Baca-baca apa sih? Ada buku yang dia baca gitu, tapi bacanya sama-sama. Sama om tante itu. Om dan tante itu tamu-tamunya. Jadi kalau ada tamu tuh mereka selalu mungkin seperti pengajian lah ibaratnya gitu. Seperti pengajian ya. Baca apa? Ain bilang, entah. Ain pun tak tahu, kan tersebut namanya. Ain pun tak tahu, dia bilang. Kira satu om dan tante. Oh mungkin bapak ini minta Ain buat bawa orang untuk masuk ke sana nih ya, mungkin untuk kita sama-sama baca apa yang dia pahami gitu, maksudnya untuk apa sih agama ini, apa segala macam, apa yang kita lakukan gitu. Tapi sampai dengan saat ini kan Ain tidak diberitahu itu. 4 bulan Ain bergabung tuh Ain nggak tahu apa-apa. Cuman ikut perkumpulan. Dan kegiatannya sama terus ya. Jadi pada saat Ain diajak ketemu tuh mereka cuman kayak fokus untuk yang present. Ini member baru. Dan 4 bulan tuh selalu ada member baru. Selalu ada. Kan selalu ikut Ain. Jadi kegiatan cuman kayak seperti Ain pertama itu, dipanggil orang itu maju ke depan, diceritakan Fuyar. Dan lu ikut gitu juga? Ya mau nggak mau, masa Ain bilang
Enggak gue sendiri yang enggak ikutan. Kalau ditepok gimana gitu kan. Berarti 4 bulan itu lu hadir di situ berapa kali? Hadir jadi 1 minggu itu 3 kali. Oh 3 kali. 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali kan? Jadi selama 4 bulan kehitung lah berapa banyaknya member. Hari apa aja tuh? Itu kalau boleh diingat hari Senin, Jumat, dan Minggu. Oke. 3 kalinya tuh. Seminggu 3 kali pokoknya. Jadi sebulan tuh banyak lah orang yang ikut masuk gitu kan. Terus? Nah, adalah ceritanya si satu member orang ini yang Ai tidak asing wajahnya, seperti Ai kenal gitu. Memberanikan diri untuk tanya, kakak anak ini bukan? Gitu. Terus dia tengok Ai, iya. Oh iya sama, saya pun dari sana. Ngobrol. Sebenarnya intinya Ai bukan pengen kenal banget sama dia, cuma pengen tahu kita ini mau diapain, gitu kan. Ai tanya, kak, setelah kakak bergabung, apa hal yang kakak rasakan? Jujur, sampai dengan saat ini saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma dikasih buku. Buku apa? Kan Ai gak dikasih. Oh lu gak dikasih? Enggak, Ai gak dikasih. Buku apa? Nantilah saya tunjukkan. Jadi janjian nih, karena pengen tahu tuh buku ya. Maksudnya Ai mau protes. Kalau emang dia dikasih ke bingkisan, kenapa Ai tidak? Gitu kan. Kan sama-sama member baru. Kalau di dalamnya ada rules, ada apa segala macam, kan Ai harus tahu dong. Kan Ai member gitu. Ketemu lagi lah. Di bawahnya buku seperti dictionary, kamus sekecil itu, setebal itu. Jadi persekian ratus halaman itu kosong. Oke. Jadi di depan cuman kayak logo sama tulisan VR aja. Terus begitu dibuka ke halaman berikutnya kosong. Nah di halaman berikutnya logo dia lagi, tulisan itu lagi. Dibuka lagi ke belakang lagi, tulisannya cuman VRN. Tulisan itu. Cuma itu doang. Isi bukunya itu. Cuma itu isi bukunya. Oke, mungkin ini buat salah cetak kali. Bukan salah cetak. Ai malah mikirnya itu mungkin ini dikasih ke kita untuk kita tulis harian kali ya. Diary gitu. Karena kan dibiarkan kosong gitu kan. Ada keinginan untuk langsung tanya sama bapak. Untuk kenapa dia dikasih, saya tidak. Itu buku bagus loh. Kertasnya juga bukan kertas buku biasa kak, macam karton art gitu loh, yang tebal, terus bagus lah gitu loh, unik gitu menurut saya. Jadi buku kalau kayak diary kan ada kayak klak gitu, ada kunciannya gitu kan. Nah, itu pun ada setebal itu buku, ada klak kunciannya. Jadi lucu, ya, bagus, bener. Ada pennya gitu kan. Oke lah, tanyalah bapak. Besok pertemuan ya kata bapak kan. Iya, tapi sebelum pertemuan saya nak minta dulu hak saya. Saya bilang kan, hak apa? Kenapa orang-orang lain member-member baru itu diberi buku, saya tidak? Belum waktunya. Kan sama-sama member baru. Saya tanyakan, dia member baru, lebih awal Ai daripada dia masuk. Kenapa dia boleh diberitahu dulu? Boleh dikasih dulu itu buku, Ai tidak? Berarti mereka boleh duluan karena mereka sudah waktunya. Kenapa Ai belum? Nanti saja. Nanti bapak kasih yang lebih bagus dari itu. Karena buat kamu khusus, bukan seperti mereka. Oke. Nah, semakin lama di hati ini semakin tidak serak dengan pertemuan, dengan kegiatan yang bilang cuma gitu-gitu doang. Iya dong. Kasih duit kagak? Dikasih. Oh dikasih? Dikasih. Itu setiap kali kita datang, lupa cerita ya. Setiap kali kita datang habis pertemuan tuh dikasih sangu. Oh dikasih banyak? Dibagi uang. Tidak banyak, lumayan lah ya buat beli rokok selop mah. Buat ini kali ya, transportasi segala macam. Tapi dijemput. Oh dijemput? Iya terjemput kan. Oke. Jadi member-member yang baru-baru itu udah terjemput. Oh iya pakai travel itu udah terjemput kan. Jadi tidak, ya buat jajan lah, buat beli es cekek. Es cekek. Beli es cekek. Lo tahu nggak es cekek? Es cekek tahu. Sampai mana tadi? Itu. Oh ya, buat beli es cekek. Apa ya, udah mulai nggak serak nih di situ? Sampai Ai bilang, Ai datang lagi ke rumah ibu itu. Ai bilang, Bu, sepertinya saya tidak tertarik dengan organisasi ini. Karena saya tidak punya kegiatan. Saya dibagi uang cuma uang transport setiap saat saya datang, tapi saya tidak tahu kegiatan yang lain apa. Nanti akan ada waktunya kamu ikut dalam prosesinya. Prosesinya ada nanti, dia bilang. Ai orangnya suka dengan yang ekstrim tuh suka. Gitu. Kayak ditantang kan kalau kayak gitu. Lu malah penasaran. Malah apaan sih gitu kan. Jadi ini relate sama si cerita ibu ini, kalau dia sudah bawa member, setelah dia bawa masuk ke dalam organisasi itu, dia tidak pernah bisa jumpa lagi.
Karena ternyata ditumbalkan, dibuat sebagai persembahan untuk yang mereka sembah. Oke. Jadi kenapa tahu kalau itu dipersembahkan? Jadi buku yang diberikan kepada member-member lama dan member-member baru itu berbeza bentuknya. Jadi kalau betul-betul member lama itu dia bukunya tuh makin tipis gitu bang. Makin tipis. Tidak setebal yang pertama kali Aida seperti buku kamus itu. Makin tipis. Ada logo dan nama fuyarnya. Jadi setelah logo fuyar dan nama fuyarnya itu, di balik halaman itu nama orang. Oke. Jadi seperti target selanjutnya. Oh anjir. Berarti ditulis itu. Ditulis namanya. Jadi abang dikasih buku itu. Bukunya ya. Besoknya abang tulis Aldi misalnya. Nah orang itu yang harus abang ajak. Dia yang ditumbalkan. Oke. Dengan apapun caranya. Dengan cara apapun lah pokoknya. Jadi cerita ini terbuka. Udah habis dari situ bukan ketakutan. Yang timbul di ini bukan gue gak akan lanjut lagi, gue takut, enggak. Malah gue pengen lihat seperti apa. Buset dah. Dan jujur demi Allah bang, I ikuti proses itu. Ikut. Dan gimana? I diminta pakai baju menyesuaikan dengan mereka. Dikasih baju. Bentar lo, kenapa kok bisa akhirnya diajak ikut prosesi? Ya kan udah cukup nih waktunya. Udah cukup. Jadi harus 6 bulan. Oh harus 6 bulan. Di situ. Punya nggak punya orang yang diajak. Misalkan Ayu nggak punya orang yang diajak, yang nggak masalah. Yang penting lu udah 6 bulan. Itu 6 bulan situ. Rutin ikut terus. Dan mereka percaya kalau 6 bulan itu kamu sudah yakin dengan saya. Okay. Kan kaumku bahasanya. Jadi pada saat itu diminta untuk mempersiapkan diri. Ada pertemuan lagi. Diminta pakai baju yang mereka siapkan. Gitu. Jadi pada saat datang ke tempat itu, Ai dari rumah masih pakai baju biasa. Sampai di sana bersalin. Ganti baju ya, bukan melahirkan. Bersalin. Terus sudah pakai seperti apa yang mereka pakai. Tempat untuk kita melakukan prosesi itu tidak sama dengan pada saat kita melakukan perkumpulan. Jadi dalam satu ruangan itu banyak ruang gitu lah bang. Nah diajaklah ke satu ruang sama besarnya dengan tempat itu, duduk berkumpul di sana. Cuman di depan ini ada panggung. Ada panggung. Di belakangnya tuh logo dia, logo Fuyar itu, nama Fuyarnya. Ada seperti guci tapi isinya air. Terus di tengah tuh ada seperti bantalan dengan karpet. Tapi bukan bantal boboan ya, bantal duduk gitu loh. Bantal duduk buat sofaan duduk gitu di bawah. Itu melingkar beberapa. Kalau dihitung mungkin 5 atau 6 lah gitu. Si bantalan itu duduknya melingkar gitu. Nggak lama si tetua-tuanya naik. Mereka semua duduk, masuk pintu tutup. Tetua-tuanya naik, duduk melingkar di tengah-tengah lingkaran itu. Jadi posisi airnya tuh sebelah kanan satu, sebelah kiri satu gitu. Nah ada satu orang lagi yang kayaknya buat jalan tegak aja udah nggak bisa, mungkin karena terlalu sepuh ya. Udah tua banget. Tua sangat, dan Ai tidak pernah melihat orang tua itu sebelumnya di pertemuan. Tidak pernah lihat gitu. Jadi cuma ada di situ. Jadi di warning pada saat kita masuk ruangan untuk tidak mengeluarkan suara. Apapun yang terjadi tidak boleh bertanya, berteriak atau apa segala macam itu tidak boleh. Pokoknya udah nonton aja. HP bawa? Tidak boleh bawa apapun. Oh nggak boleh. Kan semua kumpul di depan. Oke. Tas-tas apa tuh, makanya pokoknya semua masuk tuh cuma bawa buku itu aja bang. Bawa buku itu aja gitu. Yang senior yang bukunya paling tipis itu paling depan. Tipis tuh kayak buku telepon aja udah, kayak buku telepon. Tahu kan buku telepon paling segini ya. Itu paling depan. Satu baris gitu. Yang di belakang lagi agak tebal gitu. Nah 4 ke belakang tuh makin tebal lagi karena mungkin kan baru. Nah yang baru ini termasuk dengan Ai itu dipindah ke depan semua. Dipindah ke depan semua. Selebihnya mereka mundur ke belakang. Nah pasti kita mau diapain gitu ya. Mau nanya kan gak mungkin, gak boleh mengeluarkan suara. Dan gerakan apapun yang kita lakukan mereka kayaknya langsung notice gitu. Langsung kelihatan. Kayaknya kalau kita gini aja mungkin akan bisa nampak gitu. Dia bicara sesuatu yang tidak Ai pahami lah, khususnya Ai tidak pahami. Dibilang bacaan Al-Quran bukan.
Tahulah kalau bacaan ayat-ayat gitu ya. Seperti mantra. Tapi bukan bahasa yang Ai bisa paham juga. Kalau bahasa Inggris bisa paham, bahasa apa segala macam bisa paham. Ini tidak bahasanya yang ini bahasa apa? Latin. Mungkin bahasa itulah pokoknya. Terus nggak lama yang duduk berdiri ini bangun satu orang ngambil ada apa di sini namanya gayung ya. Gayung yang panjang itu diambil. Terus dia bawa ngambil air dari guci itu, siram satu-satu ke si yang lagi duduk nih. Siram satu-satu, disiram kayak dimandiin gitu. Kayak si orang siraman gitu. Siram. Itu air biasa itu? Mungkin air tidak tahu, pokoknya yang nampak pokoknya mereka disiram-siram dengan air dari situ. Nah, tidak lama dari belakang panggung itu ibu-ibu dua megangin perempuan lain, megangin. Itu mukanya kan dia pakai cadar yang sampai segini tuh kan, yang cuma segini. Dan bukan cadar sih sebenarnya, kalau cadar mah lebih ke muslimah banget ya. Apa ya namanya? Pokoknya yang bisa ngelihat dari keluar tuh dia doang. Kayak ini nggak sih? Kain gitu ya, dibolongin di mata gitu. Nggak bolong, nggak bolong. Oke. Abang pernah lihat ini nggak sih? Orang jagal. Algojo. Iya, algojo kan ditutup, tapi kan cuma dia doang yang bisa lihat keluar. Oke, kita dari depan nggak bisa. Gitu. Itu dibawa. Agak sedikit dipaksa gitu. Tapi emang nggak ngeluarin suara. Entah ditutup kah mulutnya, tak tahu kan. Didudukkan di tengah-tengah di antara si orang yang berkeliling ini. Duduk di situ, duduk bersila lah gitu. Nah, mulai nih yang berkeliling ini, yang satu udah mulai baca gitu. Yang kakek-kakek yang tadi yang paling sepuh itu ikut di antara duduk di antara si yang bulat-bulat ini. Jadi bergabung di satu lingkaran itu gitu. Mulai baca yang mereka mungkin anggap mantra itu dia baca. Jadi kalau kita ngelihat bola diputar kan gini muter ya. Sama dengan itu. Mereka makin mengencangkan suaranya tuh, putarannya makin heboh. Dan setelah putaran ketiga, itu semua yang di belakang ikut. Mereka buka kitab mereka, baca apa yang dibaca di depan. Ramai satu ruangan. Tapi kan kitab itu nggak ngerti. Kan kosong. Yang cuma makin nama-nama tipis, doang, kan? yang makin tipis kan yang paling senior. Di belakangnya itu ada tulisan-tulisan, Bang. Oke. Ternyata, dan itu yang mereka baca. Bacanya kan kalau kita begini ya, baca buku gini. Kalau mereka nggak pegang dengan satu tangan kiri, di sini bacanya. Deket banget dia. Deket banget. Nggak tahu ya, nggak kelihatan atau kekecilan karena bukunya kan makin tipis gitu kan. Itu. Terus ayah harus ngapain di depan? Itu yang di depan ayah semua gini. Pegangan tangan takut semua, tapi kiri dan kanan itu yang namanya algojo-algojoan itu semua yang bangun. Seperti sudah siap kalau kita mau lari mereka akan nangkap. Ayah cuma bilang sama yang samping, keep silent. Gue cuma pengen tahu mereka mau ngapain gitu. Makan ujung, tiba-tiba berhenti. Yang di tengah-tengah nih nangis udah kedengaran nangis kenceng banget. Tidak kedengaran dia nangis karena kan suara kita menggema satu ruangan. Itu katakan suara seorang lah menggema satu ruangan. Tangan kiri kanan dia ditarik keluar. Jadi pada saat duduk bersila tuh tangannya dikeluarkan. Ini perempuan yang tadi kan? Perempuan yang tadi dibawa di tengah-tengah itu. Yang I dengar, berikan persembahanmu. Nanya dong, persembahan apaan ya? Ini tangannya kan udah gini. Itu orang-orang yang di kelilingnya itu masing-masing pegang pisau. Jadi dia sibat apa namanya? Gores. Iya, dia gores satu orang-orang itu. Gores. Buset. Gores sampai turun semua. Terdengar jerit tapi seperti orang bukan ditahan, kayak seperti dibungkam gitu loh, Bang. Dibungkam, iya. Gimana sih kalau orang teriak tanpa dibungkam kan? Gitu. Kedengarannya hanya gitu. Cuman gitu dong. Dalam hati, gue harus ngapain gue gitu. Sementara tidak bisa pergi. Udah selesai terus tangannya kan tiba-tiba gini, karena sakit lah mungkin pasti blek ambruk. Itu diangkat lagi sama orang dua tadi yang nganterin dia ke situ, diangkut, dibawa lagi masuk. Pas begitu selesai, itu yang berkeliling bangun, dia angkat semacam wadah nampan, itu isinya darah dia semua, diangkat ke atas. Fuyar. Nggak tahu ya, mungkin kena nadi atau apa, itu udah nggak ada, Bang. Yang tadi meninggal di tempat.
meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, setiap kali pertemuan, Ai tidak mau ikut lagi. Pikiran Ai balik ke si ibu. Ketika saya bawa satu orang ke sana, saya tidak pernah bisa ketemu lagi dengan orang itu. Dan pada saat prosesi itu, si ibu itu tidak ada. Oh, itu nggak ada ibunya? Ibu itu nggak ada. Oke. Dari mana lu tahu kalau ibu itu nggak ada? Karena dia paling buku tipis, kelihatan dong. Sekarang kita kalau kenal dengan orang, oh ini Bang Jo, dari belakang juga udah kelihatan tuh Bang Jo, oh itu pasti Bang Jo. Kita hafal dengan postur, entah apa cara jalan, kan dari suara kalau kita sapa juga kan kedengaran dong. Oh ini Bang Jo misalkan gitu. Saat itu dia tidak ada. Terakhir kali Ai betul-betul untuk yang kayaknya nggak bisa untuk masuk ke sana karena itu tadi pencabulan. Pencabulan gimana? Jadi sebelum diberlakukan seperti persembahan itu kepada dan selalu perempuan. Si perempuan ini dicabuli dulu. Karena pada saat itu ada yang diusut, Bang. Ada yang ketahuan dan itu kayaknya jadi berita dunia deh. Bukan berita di internasional lagi, maksudnya udah jadi booming gitu. Sampai pendeta ini pun kasarnya tertangkap dan dihukum mati. Gitu. Tadinya seumur hidup, tapi karena banyak laporan-laporan yang ketahuan dari member-member dia sendiri, akhirnya dihukum mati. Gitu. Jadi si perempuan ini sebelum dilakukan yang prosesi persembahan itu, dia dicabuli dulu karena dari hasil visum itu terdapat luka-luka memar di bagian-bagian vital. Gitu. Jadi tidak utuh, kondisinya juga sudah tidak utuh. Jadi sebelum pada saat dia digores-gores tangan itu, badannya yang lain udah ada yang sobek-sobek. Gitu. Terus fungsinya apa? Ya enggak, lu kalau mau sesuatu ya lu berkorban dulu. Berarti dan abang tahu siapa yang jadi korban terakhir itu? Siapa? Si ibu. Hah? Si ibu. Keluarganya yang ngasih tahu Ai. Karena setelah kejadian itu beberapa kali Ai datang ke rumahnya, ibunya cuma bilang nggak usah ditanyain lagi, karena dia sudah sampai pada keinginannya. Keinginannya? Iya, menghidupi keluarganya dengan baik, menyekolahkan anaknya dengan baik, melayakkan hidup orang tuanya dari uang-uang yang diberikan oleh perkumpulan itu. Rumah yang dia punya adalah rumah yang dia janjikan untuk anaknya. Anaknya tak mau lagi tinggal di rumah kecil, mau makan enak, punya mainan banyak. Itu yang dia lakukan untuk keluarganya. Oh, berarti ibu itu sengaja dia mengorbankan diri dia masuk ke sekte itu. Makanya itu ayah, maksudnya mereka harus bawa orang lain. Kalau mereka tidak bawa orang lain, dia yang akan jadi gitu persembahannya. Kalau dirasa sudah cukup, makanya kan dia diminta apa, mau kemauanmu apa, imbalannya apa. Kalau kamu bawa orang, imbalanmu 50.000. Kalau kamu merelakan dirimu, imbalannya 1 juta. Dan keluarganya akan hidup. Gitu, Bang. Terus akhirnya lu log out gimana tuh? Saya sempat dicari sama bapak itu. Maksudnya lu log out tuh main keluar aja atau ada syarat-syarat? Saya sudah setelah kejadian itu pulang, menenangkan diri. Terus jadi si ibu ketahuan ini, ibu itulah yang jadi korbannya. Setelah bapak itu minta untuk Ai datang lagi ke perkumpulan, Ai bilang, jelaskan pada saya buku itu untuk apa? Untuk mencatat siapa-siapa yang menjadi pengikut barumu, pengikutmu, kaummu. Itu yang dia bilang ya? Iya, kaumku. Di awal itu. Makanya makin tebal dia punya, berarti kan lu orang lama yang lu bawa orang banyak. Selama lu gak dapat orang, ya lu nanti yang urusan sama gue pada akhirnya. Kan dia bilang kaumku, pengikutnya. Iya, paham. Jadi mungkin karena rasa apa namanya, bersalahnya si ibu itu ya. Si ini. Karena itu tadi kan bahasanya, setiap kali saya bawa orang, saya tidak akan pernah lagi ketemu sama orang itu. Karena apa? Tidak semua orang bisa ngajak orang. Buat ngajak ke yang jahat aja kadang susah, apalagi yang baik. Ibaratnya gitu. Yang mau ngajak yang baik aja susah, apalagi ngajak yang susah. Gitu. Tapi kan tidak dimanapun, tidak siapapun orang kalau udah kalap soal perekonomian, yang jadi maling lah, yang ngebegal, yang apa segala macam. Nah ini ada nih
cara yang paling mutakhir lebih cepat duit tuh cuma tinggal nyari orang buat masuk member, lu dapat duit siapa yang mau, siapa yang nolak gitu. Kayak MLM dong. Iya, MLM tapi ujungnya bencana kan. Tapi ini nyawa ujungnya. Nyawa ujungnya. Nah, ibu itu dari sekian banyak yang orang yang dia, jadi Ai adalah salah satu orang yang direkomendasikan sama ibu itu. Ada nama Ai di buku itu, di buku dia. Oh my god. Makanya dia bilang kamu lebih baik pergi. Ditulis nama lo di situ. Ada nama Ai. Berarti lo nanti jadi itu dong. Apanya? Kalau lo nggak Ya kan keluar. Ai udah, kalau Ai nggak, ya Ai kan jadi seperti itu. Bebannya cuman lu gue hidupin, tapi lu cari orang terus. Lu cari orang, nggak boleh nih ada kurang. Ibaratnya lu mati, ada lagi yang ngurusin lu nanti. Ai ngajak Bang Jo, Ai mati. Bang Jo harus bawa Bang Aldi. Kalau Bang Aldi nggak mau, Bang Sena nggak mau, siapa nggak mau, udah Bang Jo yang jadi korban. Gitu persembahannya. Karena mereka percaya dengan persembahan darah, persembahan manusia. Karena itu kalau darah tuh katanya langsung kan, gitu. Tapi jangan bilang yang korban terakhir itu si ibu itu. Iya. Hah? Bukan yang itu yang lu lihat prosesinya? Iya. Itu. Kan Ai bilang tadi ibu, Bang tahu nggak itu terakhir itu ibu itu. Bukan, tak kira setelah itu. No, ibu itu makanya Ai bilang pada saat hari itu, pada saat prosesi itu, ibu itu nggak ada. Karena dia di situ. Karena itu dia. Kan muka ditutup kan? Ditutup. Karena itu dia. Dari mana Ai tahu? Dari mana Ai tahu? Pada saat setelah kejadian itu, Ai datang ke rumahnya. Nggak lama dari situ. Nggak 1-2 hari berselang dari kejadian itu, Ai datang ke rumahnya. Karena kan emang biasa keponya sama dia dong. Ibu itu juga welcome ke Ai untuk silahkan datang, silahkan berkunjung. Pas begitu datang, ibunya dia, mamahnya dia bilang, "Nggak tahu, saya dicari lagi. Dia sudah sampai pada tujuannya." Sampai Ai tahu bahwa Ai adalah salah satu yang jadi bahan persembahan dia pun karena Ai buka buku itu. Jadi di antara beribu-ribu nama di dalam situ ada banyak, kan sudah tebal bukunya. Berarti ibu itu udah senior parah dong. Parah, makanya dia paling tipis kan. Jadi betul-betul dari yang kelas 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada semua. Kan yang paling baru yang paling besar. Iya. Kan yang paling besar. Nah, kan paling tipis dia. Nah, jadi dari buku yang paling besar tuh udah ada nama di situ, Ai. Entah ibu tuh kenal Ai dari mana, tak tahu pun Ai kenal dengan dia pada saat itu. Jadi kayak udah ngincar gitu. Oh, ini mungkin tahu Ai orangnya tidak punya agama gitu kan. Selepas kejadian itu selang 1-2 tahun ketemu lagi dengan komunitas orang muslim. Oke. Lu udah gak dicari-cari tuh sama si bapak itu? Udah gak dicari-cari. Setelah kejadian itu dikepolisikan, kemudian si bapak itu sudah tertangkap dan sudah diusut segala macam, Ai sudah kayak yang Ai mau move on, sudah mau tidak teringat lagi. Lu gak ngelapor? Ngelapor apa? Itu yang lu lihat di situ? Enggak. Udahlah, urusan hidup gue udah banyak, ngapain ditambah-tambahin lagi sama pemerintahan yang makin apa gitu. Karena kalau kayak gitu kan yang diambil sekte-sekte. Kalau kami kan termasuknya korban. Korban dong, karena kan orang baru. Beruntungnya Ai belum dapat buku. Beruntungnya gitu. Karena masih uji coba gitu kan. Kalau dapat buku kan artinya Ai sudah tergabung. Mungkin salah satu orang yang bisa juga ditarik untuk kesimpulannya gitu kan. Setelah itu masih bergelut mencari Tuhan. Masih bergelut mencari Tuhan. Sampai Ai sakit karena masih suka kadang-kadang obses sama diri sendiri. Kalau kan Ai dari dulu gemuk ya, tidak bisa langsingnya Ai ya udah 70 aja gitu. Terus ketemu dengan perkumpulan mahasiswa Islam yang bercadar juga. Tapi setiap kali Ai tengok mereka tuh sedang kajian, kayak yang tafsir, terus kemudian kayak tektokan surat-surat pendek, hafalan surat. Jadi kayak ada yang satu baca yang satu sahut, satu baca satu sahut. Nah, dekati kalian berbuat apa? Membaca Al-Quran, tahfiz. Dia bilang, kami sedang menghafal bacaan-bacaan surat pendek. Surat pendek itu apa? Yang dibaca sama orang ini buat doa makan. Makan pun berdoa ya? Iyalah, rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Saya temui Tuhan. Terus kelamaan karena Ai baju pendek, mereka dengan baju yang sebegitu syar'inya, Ai punya rasa risih. Oke lah, kalau gitu Ai mau tanya lagi sama dia dulu. Sebelum Ai mau ikut dengan mereka, kan sebelumnya kan Ai ikutin semua, gitu. Ai bilang, kenapa saya harus ikut dengan Islam? Mereka bilang, Islam itu indah. Islam yang akan tonton kamu ke jalan kebaikan. Islam yang akan merubah kamu jauh lebih baik. Tanpa Islam sekarang hidup saya sudah baik. Masih berdebat dengan masih itu. Masih. Sampai pada akhirnya mungkin
panas dengar ocehan celotehan Ai adalah salah satu cowok berdiri, panggilnya Ustadz. Kalau kamu mau tahu Islam lebih jauh, nanti ikut saya. Dalam hati ini perkumpulan lagi kah? Itu kan yang gue harus buat persembahan lagi, itu langsung deg. Perkumpulan nggak bener lagi. Sampai sebentar, perkumpulan apa dulu? Persembahan. Ai bilang, Islam tidak menyembah. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah apa yang disembah orang, kami sembah Tuhan kami. Dibawalah ke salah satu ruangan masjid yang di depan itu ada mimbarnya gitu kan. Saya diminta duduk dan masuk ke dalam sana. Melihat beberapa orang lain sembahyang. Kan misalnya imam, makmum gitu ya, syafnya ya. Yang di belakang orang sendiri satu di depan, yang di belakang pada saat yang di depan sujud dia sujud. Begitu yang mereka berdiri, mereka semua berdiri gitu ya. Yang kau sembah nih imam kalian kah? Pikirannya gitu dong. Kan yang paling depan yang ikut sujud juga. Terus kalian sujud pada apa? Pada mimbar. Pada tulisan Allah yang ada cahayanya itu. Ai bilang, nanti saya jelaskan, kamu datang aja dulu. Karena yang saya selalu lihat kan Islam kalau untuk sembahyang salat kan ada imamnya, ada apa segala macam gitu kan. Harus pakai baju kain, harus pakai kain kafan ayah sembahyang, ayah bilang. Karena kan mayoritas mukena itu putih. Putih, kira kain kafan. Ayah pikir itu adalah bentukan kain kafan yang dimodifikasi. Jadi mukena. Jadi mukena. Okay. Gitu pikirnya saat itu ya. Baik, datanglah. Itu semua masuk ke dalam masjid itu. Ada yang cuman, maksudnya pakaian itu tidak semuanya pakai cadar, tidak semua. Ada yang cuma pakai kerudung di sini aja, ada yang biasa gitu. Dalam hati, kenapa macam bentuk perkumpulan kemarin lagi nih? Semua orang masuk, semua orang duduk. Mereka dengarkan lagi semua apa yang disampaikan orang itu gitu kan. Terus ada tuh tau nggak? Mau masuk ke masjid, ay nyari lagi meja registrasi bang. Mocap. Ay pikirnya kan akan begitu kan. Yang ay temukan hanya kayak kotak amal gitu doang kan. Terus ini masuk aja gitu. Karena pakaian ay lebih sopan. Lebih condong, lebih sopan banget daripada mereka. Lebih sopan, saking sopannya nggak ay tutupin dikit pun kan. Begitu ay masuk ke dalam orang semua begini bang. Orang gila dari mana itu? Orang gila pakai celana pendek. Masih mending tak pakai tank top, masih celana pendek lah. Sampai ada kakak-kakak lah gitu. Itu ambilkan mukena untuk ay pakai ini ya gitu. Kenapa baju saya rupanya tak kurang bahan? It's okay gitu. Saya tak perlu kain kafan. Ini mukena bukan kain kafan dia bilang. Apa? Ini yang dipakai untuk muslimah, untuk orang muslim perempuan ketika mau sholat atau sembahyang, menyembah Tuhan, menyembah Allah dia bilang. Ay ngomong, katanya Islam tidak memaksa. Kenapa saya harus dipaksa pakai ini? Satu, dia bilang, kamu berkumpul di antara kami muslimin dan muslimat. Dia bilang, jemaah Islam yang mau melakukan sholat dan sembahyang ini adalah masjid kami, surau. Ya surau. Kalau di Kalimantan, Palembang itu pasti bahasanya surau. Surau, dia bilang. Ya balik lagi kepada saya harus berattitude baik. Saya sudah famous di mana-mana. Jangan sampai orang famous juga di sini gitu. Famous bukan karena saya keren banget ya, enggak. Cuman karena ini orang kebangetan gokil gitu mungkin. Gitu kan. Akhirnya saya pakai itu bang. Pakai mukena tuh. Pakai mukena itu. Duduk. Yang cuma kipas. Nggak kebiasa dengan baju kurung. Bukan baju kurung. Apa mukena itu. Mukena jadi itu. Kayak yang panas, gerah. Kalau orang Sunda bilang haredang gitu ya. Haredang. Terus dengarkan mereka kajian. Sampai ada sesi Q&A. Pertanyaan. Ada pertanyaan khusus untuk muslimin dan muslimat, jemaah sholat musola Nurul apa gitu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau bertanya Ustadz. Yang pada saat itu adalah tirainya dibuka. Jadi pembatas kan, ada pembatas. Nah itu dibuka sedikit gitu supaya saya boleh tengok si yang bicara di depan siapa gitu. Silakan sebutkan nama, dari universitas mana, apa yang mau ditanyakan silakan sebutkan bla bla. Pertanyaan saya satu. Kenapa saya harus Islam? Wah, menarik nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sangat penjelasan kan. Saya dengarkan dia cakap, maaf Ustadz,
Maaf saya potong Ustadz. Saya tak perlu penjelasan panjang lebar. Saya hanya ingin Pak Ustadz menyampaikan satu yang membuat saya yakin bahwa saya harus memeluk agama Islam. Dia cuma bilang, lakukan yang kamu mau di hadapan Allah. Ceritakan kepiluanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu di depan Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu kalau kamu sayang pada Allah. Mulai ini nih, oke. Tersentuh. Belum tersentuh. Mulai diterima logikanya, gitu. Diterima nih pendapatnya. Ada pertanyaan lain. Kalau saya menyembah Islam, apa yang diberikan Islam kepada saya? Berkah, sehat, bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Kalau kamu mensyukuri Allah dan agamamu. Sudah cukup. Duduk. Masuk ke sholat isya. Sebelum masuk sholat isya itu kan pasti ada azan dulu. Pas begitu imamnya berdiri untuk muazzinnya berdiri untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai cari siapa nih yang mau azan itu. Pas begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo langsung Allahu Akbar. Langsung ayo terduduk. Itu bersujud ayo bang. Menangis. Ini di telinga ini udah kayak penuh nih. Islam. Langsung kayak oke, saya Islam. Selesai sholat itu, karena saya tidak bisa ikut sholat karena belum paham dengan gerakan-gerakan pun hanya ikut bukan bacanya juga tidak paham kan, cuman ikut berdiri ruku sujud berdiri ruku sujud ini itu kan. Selesai itu saya minta sama teman untuk temankan kepada Pak Ustadz itu, saya minta diislamkan. Dia tanya balik, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang Allah sudah ada dalam diri saya. Maksudnya udah sampai sini gitu loh bang. Saya mau tahu Islam itu apa, Islam itu bagaimana. Saya mau tahu bagaimana seorang muslim ini menjalankan agamanya. Kalau banyak orang Islam bilang Islam tapi sholat tidak, puasa tidak, saya tidak mau. Saya mau betul-betul dengan Islam saya. Menjalankan semua yang harusnya dilakukan, mematuhi semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Saya mau Islam. Dipakaikan mukena lagi. Saya diminta untuk baca syahadat, baca Al-Fatihah segala macam, dan melakukan janji dalam diri sendiri bahwa saya akan mengislamkan diri saya secara lahir dan batin, bukan cuma hanya karena kamu terenyuh mendengarkan azan. Setelah dari situ pulang ke rumah, saya bilang sama mami, mam saya Islam. Mami saya pun menangis, peluk saya, mengucapkan selamat untuk apa yang sudah. Tidak, karena kan memang mami mempersilahkan. Bebaskan ya dari awal kamu juga ya. Silahkan cari yang kamu mau. Gitu. Berjalan ikut kajian dari mulai surah-surah pendek, terus kemudian beberapa ibaratnya kayak ada seperti tanya jawab ustadz dan lain-lain. Jadi saya belajar akidah apa segala macam dari Islam gitu. Jadi kalau kelihatannya lu nggak tahu apa-apa, gue justru belajar Islam dari betul-betul ikro nol sama sekali, yang nggak bisa baca apa-apa sampai saya bisa baca kalimat gundulnya. Saya bilang, jadi kalau dia bilang si Ai nggak usah bicara agama dengan saya udah paling tahu untuk urusan saya dan agama saya. Terus kenapa kalau sekarang kamu menjabarkan diri, mendeklarasikan diri kamu sebagai seorang Islam yang betul-betul Islam, tapi kamu tidak berhijab? Urusan hijab dengan diri saya adalah urusan Allah. Kamu tidak perlu tahu. Selama ini pun saya tidak pernah usik kamu sholat nggak, atau kamu udah sholat atau belum. Selepas kamu jawab sudah atau belum, itu urusan kamu dengan Tuhanmu. Maka kalau ada orang nih, saya suka bilang dalam hati, jangan suka marah kalau ada orang yang lu pakaian lu kebuka banget sih. Ya nggak apa-apa, tuntutan pekerjaan gue seperti ini. Islam itu harus tutup aurat, betul. Tapi Allah juga tahu apa yang sedang dilakukan umatnya. Dan Ai sempat kafir lagi bang. Hah? Serius? Kenapa itu? Setelah kepergian mami. 2020 mami Ai meninggal. Jadi mami papi kan pisah nih. Papi menikah lagi dengan Indonesia, mami dengan Ai stand di Malaysia, stay di sana. Dapat kabar kalau papi di Indonesia sakit. Ai dengan mami datang dari Malaysia ke Indonesia. Jenguk papi 2 pekan, ada di Jakarta. Papi meninggal. Nah mau pulang ke Malai, itu persis hari ini 40 hari papi. Hari itu mami meninggal juga. Kenapa Ai kafir lagi? Waktu papi sakit, sembuhkanlah papi saya sudah terlalu lama dipisahkan oleh papi. Saat ini saya jumpa dia dengan kondisi sakit, saya mau engkau sembuhkan ya Allah.
bagi saya sedikit waktu untuk lagi bertemu dengan orang tua nih gitu maksudnya. Tidak didengarkan. Mami bilang sabar, ujian. Semua orang lahir dan mati. Ada pulang, ada pergi. Datang, ada pergi. Jadi ini adalah waktunya pergi. Waktunya, takdirnya. Sudah ikhlaskan, sudah ikhlas. Begitu mami tiba-tiba sakit, minta lagi. Itu mami sudah masuk ruang ICU di malam itu. Malam begitu dokter bilang ini harus masuk ruang ICU karena kondisi gawat, bla bla, gagal nafas dan lain-lain gitu. Sebelumnya tidak ada sakit. Begitu masuk, cari musola lagi di rumah sakit itu, di rumah sakit Pasar Rebo. Saya minta, ya bilang ya Allah, kemarin saya minta Engkau sembuhkan papi, Engkau tolak karena memang mungkin sudah waktunya papi pergi. Saat ini saya sendiri dan saya cuma punya mami. Sekali ini aja ya Allah, saya bilang sembuhkan mami saya. Apapun, syarat apapun yang Engkau bagi pada saya di sekarang ini, saya akan lakukan. Pun kalau saya harus mengorbankan diri saya demi mami saya hidup, saya lakukan. Itu selama beberapa jam mami ada di ICU, itu yang saya lakukan. Tidak berhenti. Matanya sampai bengkak, tidak ada tidur. Betul-betul hanya memohon, menyembah gitu aja. Maksudnya selama ini sudah ku jauhi laranganmu Tuhan. Sudah ku sembah apapun yang saat ini harus ku sembah Engkau gitu kan. Ku jauhi laranganmu. Ku lakukan semua apa yang Engkau ajarkan. Aku hanya minta satu, sembuhkan mami saya. Ini aja, pemohonan ini aja. Selebihnya saya tak akan minta apapun lagi, saya bilang. Saya janji, setelah mami sembuh saya tidak akan minta apapun lagi. Yang penting mami saya sembuh. Nggak lama, suster, Kak, ditunggu sama dokter di ruang ICU. Gitu. Jadi mami sudah dikejut jantung karena memang sudah hilang nafas ya. Di situ saya masih teriak, Tuhan, kalau memang Engkau ada, kalau memang Engkau sayang dengan hamba-Mu yang sudah menjauhi semua larangan-larangan-Mu, hidupkan mami saya balik. Saya bilang, kembalikan mami pada saya. Sambil saya pegang mami kan. Kalau lama, tek. Dah, gila ay. Gila. Tidak ada satupun agama yang boleh kusembah. Tidak ada satu Tuhan pun yang akan kusembah lagi setelah ini. Karena apapun yang ku minta kepada yang namanya Tuhan tak akan pernah langsung terdengar. Lost. Hilang arah. Kembali tidak punya agama. Saya tinggalkan sholat. Puasa Senin Kamis yang biasa saya lakukan, saya tinggalkan. Ramadan saya tidak pernah puasa. Kayak ada. Kalau memang Tuhan ada, hidupkan lagi mami saya. Setelah itu saya lepas lagi. Tinggalkan sholat. Keinginan sholat untuk setiap kali dengan azan bang, Allahu Akbar, itu udah bersiap nak wudhu. Gagalkan. Tak. Buat apa saya dengar perintah dia untuk sholat? Makan babi lagi, makan anjing lagi. Buat apa saya tinggalkan yang mereka bilang haram, sementara yang saya minta sedikit pun tak ada yang terdengar. Tak, makan lagi semua. Minum, mabok, tak boleh, haram. Saya minum. Yang kau haramkan kemarin saya tuntut untuk kembalikan kepada saya. Tak ada yang kau kembalikan. Sekarang saya protes dengan apa yang sudah saya bagi, kembalikan pada saya. Jadi kan timbulnya kayak lu lagi ngiming-ngimingin Tuhan lu nih. Kalau misalkan lu balikin nyokap gue akan balik lagi ke lu kan iming-iming, gitu kan. Itu tak sampai pada suatu saat saya didatengin lah ceritanya sama mami. Pada saat kondisi saya di trauma center seperti orang gila, dia cuma bilang, Gis, bangun. Kalaupun masa ini mami tak ada lagi di samping engkau, bukan karena Tuhanmu tak sayang, tapi karena Tuhanmu sayang pada mami. Karena Tuhanmu tak mau tengok engkau susah payah mengurus mami karena mami sakit. Karena Allah tahu mami orang baik, maka Allah ambil mami supaya mami tak berbuat dosa panjang-panjang. Mami diambil usia dalam hidup mami sekarang sebab Allah tahu mami tidak akan kuat hadapkan segala sesuatu yang sudah terjadi ke belakang. Jadi lebih baik mami diambil sama Allah daripada mami mati terkurung dalam dosa yang lebih lama. Itu yang membangunkan Ai bangun, Ai sujud lagi, Ai minta ampun sama Allah.
salah I bilang. Dari situ I sucikan diri I lagi. Dan dalam artian minta maaf sama Allah karena I sudah berburuk sangka. Jadi selalu I lakukan ritual I sebelum tidur sampai dengan saat ini adalah I kirimkan Al-Fatihah untuk diri I sendiri. Saya maafkan semua yang menzolimi saya hari ini. Saya maafkan diri saya yang hari ini sudah berlaku tidak adil pada diri saya. Saya maafkan semua orang yang mungkin tidak pernah mengerti saya. Saya akan bangun dengan kata Alhamdulillah dan jalankan hari saya dengan Bismillah lagi pada nantinya. Dan sampai sekarang I kelihatan gak pernah sholat. Tak perlu engkau tahu sholat saya. Yang engkau perlu tahu cuma bagaimana saya menjalankan hidup saya sendiri sampai dengan saat ini dengan semua yang ada. Engkau tak tahu perjuangan saya. Itu aja. Sedih. Aduh. Gue pengen nangis. Gue tahan. Tapi lebih baik nahan nangis daripada nahan kentut bang. Bunyi bang. Tadi. Iya. Gue nahan kentut bang. Waduh. Itu gak bau. Oke, tarik nafas bentar. Tapi setelah dari situ sudah tetap di Islam terus kan, nggak ada lagi. Alhamdulillah. Sampai dengan saat ini saya punya adik-adik yang luar biasa solehnya. Satu orang adik yang lain juga jadi pintar tulis kaligrafi. Ada yang juga senang dalam menyanyi marawis, hajrah itu dia ikut kegiatan itu. Jadi saya lebih banyak mengisi waktu mereka untuk hal-hal keagamaan sih. Emang berapa bersaudara sih? Saya orang tunggal. Ayah anak tunggal, tapi mami ini punya adik asuh lah ibaratnya. Oh, adik asuh. Jadi sampai sekarang mami tak ada, mereka sama ayah. Oke. Gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Ini menarik banget loh perjalanan hidupnya Kak Ai ini, bener asli. Maksudnya dia dari yang tidak percaya Tuhan sampai akhirnya tersesat gitu bisa dibilang ya kan? Sesat enak Sesat, emang enak itu? Karena duitnya gede. Iya. Kan cuma dapat duit rokok doang. Iya sih, tapi kalau dikumpulin saya seminggu 3 kali lumayan kan bang? Ya, kira-kira berapa sih waktu itu? Ya kalau diuangkan di Indonesia 15 jutaan lah satu kali datang. Seriusan? Iya. Wah itu besar. Ya makanya kan aku bilang. Itu bukan duit rokok namanya. Kalau rokok di Malaysia kan mahal bang. Oh gitu? Iya lah. Berapa emang? Kalau di sini paling mahal berapa sih? 40 ya? 40-an. Ya, di sana rokok tuh bisa 150 ribuan. Walah. Iya. Itu serius sekali datang 15 juta? Iya. Cash. 3 kali datang? 3 kali datang. 45 juta? Iya. Makanya almarhum ibu itu rumahnya macam apa? Oh gitu. Dia punya semua yang dia mau. Tak pikir tuh duit rokok tuh kayak 50 ribu, 100 ribu gitu rokok loh. Apaan rokok? Ya rokok-rokok sini kan apa sih, jarum gitu-gitu kan. Nggak, di Malaysia kan rokok 150 ribu paling ya enak, yang udah enak tuh yang segituan lah. Jadi di Malaysia tuh jarang orang rokok ya? Karena mahal. Karena mahal dan takut kena tilang. Kena denda. Emang kena denda rokok? Kalau di Malaysia kan sembarangan merokok kena sawan. Sawan itu apa? Tilang. Nggak boleh. Jadi harus di tempat-tempat tertentu aja tuh ngerokok. Kalaupun boleh tempat-tempat tertentu, abang keluarkan satu. Itu tak boleh letak rokok di sini. Misalkan habis ngambil nih, kan biasanya kita kalau mau ngerokok letak taruh korek di situ kan. Ini nggak boleh. Ambil satu, masukkan lagi saku. Kalau ini nampak di luar, nah itu yang kena denda. Oh gitu. Nih orang yang tinggal di Malaysia saat ini coba boleh komen bener apa enggak? Oke. Gitu ya. Terus gue masih penasaran nih sama perkumpulan itu ya. Ya. Ay. Itu sewaktu di aula itu ada semacam itu nggak sih, kayak pajangan-pajangan yang menarik perhatian? Enggak ada. Kosong gitu aja. Kosong sama sekali. Itu makanya Ai bilang kayak gedung pertemuan, kayak aula-aula yang disewakan untuk orang-orang pernikahan tuh kan, tahu kan, kosong kan, kecuali gambar presiden misalnya. Itu pun tidak ada. Gak ada emang. Kosong loh. Temboknya warna apa temboknya? Kayak gading-gading gitulah. Oh masih warna normal. Normal, tidak nge-black hitam gitu ya. Kirain hitam gitu kan. Enggak. Pemujaan setan gitu kan. Cuma dalamnya gitu kayak orang lagi farewell, hitam putih. Hitam putih semua tuh. Sampai pas prosesi itu hitam putih juga. Hitam putih juga. Sama dengan baju yang mereka pakai untuk perkumpulan. Senior sama junior nggak ada beda? Nggak ada beda, sama. Cuma beda tempat duduk, di mana jalur tua, jalur muda, jalur awal gitu. Gitu bang. Berarti kalau ada yang sampai sepuh gitu? Ya mungkin pendirinya kali, ownernya. Ownernya kali ya? Ownernya iya. Founder. Udah legend dia berarti. Udah legend. Kalau dibilang sepuh ya sepuh banget, orang kayaknya untuk tegak gininya agak susah karena gini kan dia
nggak pakai tongkat tapi jalan, tetap jalan biasa. Cuman yang agak epic aja sih penampilannya gitu lah, agak sedikit beda dari yang lain. Kalau yang lain-lain kan hitam dan putih, kalau dia agak sedikit pakai kayak yang agak gold gitu. Di sini tuh ada listnya kan kayak jubah gitu kan kalau cowok. Jadi kalau yang normal kan polos aja hitam atau putih. Kalau dia ada garis goldnya di tengah gitu, kayak pakai shawl. Berarti yang paling muda di perkumpulan tuh lu? Kemungkinan yang paling muda tuh maksudnya kayak yang baru masuk gitu ya. Iya mungkin Ai dengan yang beberapa berbaris di bangku depan yang sama-sama pegang buku tebal itu kan. Iya mungkin Ai. Selain sama ibu itu lu berteman sama siapa? Tidak ada lagi karena memang mereka pun dalam perkumpulan itu jarang ada yang bicara. Ngobrol. Tidak ada. Bener-bener senyap bang, sepi. Senyap gitu pada. Senyap kayak orang kehilangan sinyal ya sih. Iya. Diem-dieman gitu kan. Kayak apaan ya? Gini apa juga yang mau diobrolin? Ya mungkin nanya, lu dari mana sih? Lu ngapain di sini? Lu beresan belum gitu? Lu beresan belum lu itu? Gak ada. Tak ada obrol macam-macam. Orang dibilang pas makan itu? Tidak ada. Cuman bunyi piring aja tang ting. Kan pas makan bisa sambil ngobrol gitu bahasa. Enggak ada. Orang ai negor si bapak itu aja udah makan. Kamu makan apa makan kamu makan. Jangan banyak bicara. Buset dah. Tuh. Berarti emang nggak boleh ngobrol apa? Nggak tahu. Memilih buat nggak ngobrol? Nggak tahu. Kalau dibilang nggak boleh ngobrol kan berarti announcementnya seharusnya sudah dibicarakan dari awal dong. Tapi ini kan memang ya nggak tahu karena ai orang baru juga kan. Jadi ya mungkin rules itu tadi kan ai belum dapat. Sekira ai kan kalau ai dapat buku di dalamnya ada rulesnya gitu. Dan itu tuh cuman mereka di coachingnya tuh semua yang ngajak-ngajak itu tadi. Kalau ai kan diajak bapak nih, bapak cuma bilang gitu, ikuti saja apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, ikuti aja gitu. Jadi ai makan apa nih gitu, makan semua yang kamu mau makan gitu. Yang ada di situ. Yang ada di situ. Tengok meja satu muncung, ke sana muncung lagi, ke sana sampai buaya pun ada. Buaya? Ada. Seriusan? Ada bang, kan dibilang. Jadi ada dua atau tiga lah gitu, khusus makanan-makanan yang aneh-aneh lah menurut ai. Berarti ada berapa macam makanan di situ kira-kira? Dibilang yang tak ai jumpai itu cuma kucing. Semua hewan ada di situ? Semua hewan ada. Kalau di sini puyuh itu cocoa apa namanya? Kecoa. Yang terbang kamar mandi. Kecoa. Iya, itu ditusuk apa ditusuk macam sate. Sate kecoa. Itu ada. Kalau digigit tuh. What the hell? Ada yang makan itu? Ai makan. Hah? Ai makan bang. Ai makan. What the hell? Rasanya apa? Gurih nyoy. Mungkin ini untuk yang nggak tahu ya. Kalau mungkin yang pernah datang ke Thailand, ke Bangkok, kemana-mana itu ada namanya pasar hewan yang semuanya ada di situ. Semuanya makanan ada. Karena ada sate belalang gitu kan. Itu enak bang. Dan mungkin pada saat itu pikiran Ai juga kan itu karena memang disajikan berarti pikirannya jangan di-mention ke kecoa kamar mandi keluar dari kloset. Tapi dia ada kayak pembiakan khusus kayak kalau buaya ada penangkaran, misalkan gitu kan, yang bisa dimakan di ternak. Ya itu juga ada peternakan cowa, tikus, apa segala macam tuh ada. Makanya ai mau makan. Ya nggak bisa gitu, ai kan ya tetap aja mau diternakin kayak mau. karena di sini kan mentionnya toilet, kamar mandi kan, yang gini kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia ada peternakan ya bang. Emang kecoanya bersih di Malaysia? Bukan bersih, memang dikembangbiakan diternak di tempat yang tidak jijik gitu loh. Lu gak serem liat kecoa emang? Tidak, Ay malah lebih serem lihat lele di Indonesia. Lele Makan Iya sih. Sampai maksudnya tak mau makan itu. Kalau belut gitu-gitu masih mau makan. Ya belut masih normal lah maksud gue. Oke lah gitu. Gitu bang. Yang tak ada tuh makanan di situ hanya kucing. Karena kalau misalkan kenapa bisa tahu ay ada macam-macam, ya kan ada kepala-palanya. Jadi separuh di piring satunya dagingnya, sebelah sini kepalanya. Kalau kerbau kepala kerbau, sebelah sana masakannya. Sebelah sini anjing misalkan, ini anjingnya, itu kepala anjingnya, ini masakannya dibuat rica-rica kah, dibuat tumis-tumis apa, cabai hijau gini gitu segala macam gitu loh bang. Tapi yang paling aneh itu apa selain kecoa? Kalau untuk nggak ada yang aneh. Maksudnya? Karena udah biasa lihat itu kan setiap pertemuan. Jarang orang makan lah. Yang ya, itu salah satu jarang yang dimakan orang loh. Kayak kecoa, cica. Kan? Cica ada. Tapi yang versi gede kalau di sini sebentuk teko apa? Toke. Iya itu. Yang toke gitu. Iya itu segede itu di sana dimakan. Belalang, jangkrik betul ada, kecoa tadi ada juga. Sama ini hewan yang lebar itu yang kalau kelelawar. Iya kalau tidur jungkir balik gitu. Iya itu ada di sana. Dan itu enak banget bang. Enak lu makan juga itu? Enak. Crow gitu.
Enggak, saya ayam aja cukup. Ayam aja saya, sama kambing boleh. Kambing ada, kalau kambing malah kan di bulat-bulat. Bukan, dibulatkan ya, dibulatkan. Jadi dalam diguling. Kambing guling. Jadi kita makannya tuh harus potong dulu. Nah, itu enak. Enak kan? Iya, itu enak. Babi anjing digituin juga. Enggak. Kalau enggak. Gitu. Jadi terus lu selama mengikuti prosesi itu atau acara itu berapa jam biasanya? Kurang lebih 1 jam, 1 jaman lah. Oh, cepet tuh. Kan cuma pertemuan, salaman, perkenalan, makan, pulang. Oh, gitu doang. Iya. Pertemuan gitu doang. Seminggu 3 kali gitu doang. Yang I tahu ya, kalau yang maksudnya kan kalau I begitu selesai acara dipersilakan keluar, mobilnya yang tadi udah pulang di tempat diantarkan ke tempat penjemputannya. Tadi dijemput di depan coffee shop mana, diturunkan lagi di situ. Gitu. Jadi kalau yang dilakukan mereka setelah itu ya I don't know. Tidak tahu. Nah, pas prosesi. Pas prosesi itu semua member ikut apa member-member terpilih aja? Yang apa tuh? Yang ikut prosesi itu yang kurang tahu ya, kalau dibilang terpilih atau tidak kan tidak tahu. Apa tapi semuanya semua ikut? Tapi kalau terhitung dari kursi yang diisi itu penuh semua. Selalu penuh. Oke. Berarti member baru, member ini ikut semua. Nah, kalau dibilang member baru dipisahkan, itu tadi yang Ai bilang, Ai duduk di paling depan, disejajarkan dengan member-member yang punya botol buku tebal itu. Kalau kan Ai tidak punya buku kan. Jadi Ai disejajarkan dengan yang kenapa Ai tahu itu buku tebal adalah si yang baru masuk ya, karena ya itu tadi teman yang kemarin baru masuk di sini baru dikenalin aja udah dikasih buku. Sementara Ai belum gitu. Itu pencirinya adalah itu, buku tebal banget sampai yang ketipis. Nah, tipis itu udah yang paling kawakannya deh. Udah paling senior. Dan bukunya dari mana lu tahu ada buku besar, buku yaitu ibu itu tadi yang pertama kan. Sekarang dia waktu terakhir ketemu itu kan dia sudah pegang buku tipis. Nah, sebelumnya tuh dia punya, karena kan dia pasti dari awal dulu dong, dari member baru yang otomatis dikasih buku tebal, dan itu tidak dikembalikan tapi disimpan. Yang kalau dibuka isinya nama-nama semua tuh. Ih, serem banget buku. Kayak anime Death Note. Gak tahu ya. Jadi Death Note itu anime, kalau ditulis namanya di buku itu mati yang ditulis. Gitu. Di teror gitu ya. Ya pokoknya mati aja. Kita mau tulis nih, mati karena apa, misalnya jatuh. Ya mati udah, karena jatuh. Itu dijual? Enggak, itu anime Ai. Kalau ada yang mau beli. Aduh, oke. Ini sebenarnya banyak nih pengen ngobrolin, tapi ini udah panjang banget durasi ya. Mungkin nanti kita bisa di lain waktu. Tapi ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ya. Yang mau gue tanyain ke lu adalah setelah mama lu meninggal gitu ya. Nah, hikmah apa lu yang bisa ambil dari situ? Sampai akhirnya lu memutuskan balik lagi ke Islam, kan didatengin lewat mimpi kan. Sampai akhirnya lu udah ini Islam udah paling benar. Hikmahnya apa yang bisa lu ambil? Yang pertama adalah ketika kamu meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh orang, yakini dulu. Jadi hikmahnya yang lain adalah dengan meninggalnya mami, hidup sendiri, semua lakukan sendiri, dari mulai cari makan sampai untuk diri sendiri, cari sendiri gitu. Kalau tidak ada Tuhan, kalau saya tidak sembah Tuhan, kalau saya tidak berdoa dan memohon kepada Tuhan, mungkin juga saya tidak akan sampai di sini. Itu aja sih. Kan lu nggak percaya Tuhan kemarin, sekarang saya percaya. Karena apa? Karena kalau menurut saya mami itu adalah keramat. Mami saya ada keramat, kata-katanya pun adalah keramat untuk saya. Ketika mami bilang Allah lebih sayang pada mami, oke. Berarti sudah cukup. Kalau Allah sayang sama mami, masa Allah nggak sayang sama Ai, mam? Jadi kalau kadang kalau lagi Ai lagi ngedown, lagi ngedrop, cuman bilang, mam, Ai kangen. Terus selalu kayak di hati tuh langsung dapat supportnya tuh yang ingat Allah aja. Doa. Kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan langsung dibayar lunas sama Allah. Tapi lakukanlah terus kebaikan. 1000 kali orang berpikir tidak baik tentang kamu, terus berpikir baik pada Allah, karena mereka yang ciptakan adalah Allah. Biarkan mereka berpikir apapun, biarkan mereka menghujat, biarkan mereka bilang kamu begini, kamu begitu, biarkan selama diri kamu baik dan kamu percaya Tuhanmu ada dan kamu yakin kalau Allah sebagai penolong, yakinkan diri aja, gak usah dengar apa kata orang. Dan juga sorry kalau mungkin mama meninggal nggak meninggal gitu ya, lalu mungkin nggak akan di titik ini gitu. Betul. Kan, jadi memang sudah jalannya, garisnya gitu kan. Cuma kan kadang orang susah nerima itu kan, ya kan.
Dan emang berat loh kehilangan sesuatu itu. Dan memang jadi timpang, arah itu timpang tanpa setelah tidak ada mami, karena semuanya harus sendiri bebas segala macam. Tapi setelah mami pergi, Ai dapatkan orang-orang lagi banyak yang sayang dengan Ai. Yang selalu kasih bilang jangan sedih, nanti maminya juga sedih di sana. Jangan sedih karena mami juga pengennya kamu bahagia dan senang, doain maminya. Jadi banyak yang mengingatkan, Bang. Jadi lebih kayak oke, ini pengganti mami. 1000 kali mami tidak akan pernah terganti, tapi supportnya datang terus ke kita secara wujud yang ada, kelihatan. Kalau mami kan nggak kelihatan nih, nggak ada, cuma bisa dirasain gitu kan. Ini yang datang yang baru, orang baik, Bang Jo, Bang Aldi, Bang Sena, Bang segala macam, semuanya hadir dengan Ai, jadi orang baik, jadi teman baik untuk Ai. Itu adalah rezeki yang lebih untuk Ai. Oke, Ai, thank you banget sudah mau datang lagi dan bagi pengalaman hidup yang benar-benar mantep nih. Semoga kita bisa ambil semua pelajarannya, Ai. Amin, semoga. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor kayak gini juga. Gua Joe sama Ai, sampai ketemu di cerita selanjutnya.